Keluarga korban apresiasi kinerja Polres Labusel berhasil tangkap pelaku pembunuhan, terutama Kanit Pidum. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, keluarga korban pembunuhan yang terjadi beberapa bulan lalu mengapresiasi kinerja Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan yang berhasil menangkap pelaku. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Secara khusus, keluarga korban menyampaikan terima kasih kepada Kanit Tindak Pidana Umum, Ibtu C. Hatono. Dugaan sementara, motif dari kejadian ini adalah karena rasa cemburu. Seorang pria nekat menghabisi nyawa kekasihnya. Hal ini diketahui pada tanggal 3 April tahun 2025. Tim Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di areal perladangan kebun kelapa sawit milik Paimin, Dusun Rintis, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Korban dalam kasus ini adalah Nurolohem Ritonga, 52 tahun, seorang perempuan asal lingkungan Martapotan, Desa Langgapayung, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertimbun tanah dengan tubuh yang sudah membusuk dan berulat, tanpa identitas jelas. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh saksi Joko dan 5 orang lainnya yang hendak menyurvei kebun sawit milik Paimin. Pada saat itu, para saksi mencium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah ditelusuri, mereka menemukan mayat perempuan yang diduga telah meninggal beberapa waktu lalu. Setelah dilaporkan, pihak Polsek Silangkitang bersama Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Hasil autopsi dari dokter forensik RSU Rantau Prapat menunjukkan adanya luka memar pada kaki kiri, serta trauma pada kepala dan rongga dada korban, yang mengarah pada dugaan kematian akibat asfiksia karena benturan benda tumpul di kepala dan punggung. Hal ini menguatkan dugaan bahwa korban menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka berhasil diidentifikasi sebagai ZR alias Zefri, 38 tahun, seorang wira swasta asal Lingga 3, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Tersangka sempat melarikan diri, namun berhasil diamankan pada tanggal 1 April tahun 2025 oleh tim Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan di Simpang 4, Kabupaten Asahan. Dalam proses interogasi, tersangka mengaku membunuh korban karena cemburu. Kejadian bermula pada tanggal 5 Februari tahun 2025 di sebuah warung makan di Situmbaga, Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat itu, korban dijodohkan dengan pria lain oleh teman-temannya. Hal ini memicu kemarahan tersangka hingga terjadi pertengkaran. Pada tanggal 6 Februari tahun 2025, pertengkaran berlanjut dan tersangka menyekap korban hingga tewas. Jenazah korban kemudian dibuang di kebun kelapa sawit milik Paimin. Motif pembunuhan dan pencurian, setelah memastikan korban meninggal, tersangka mencuri cincin emas, kalung emas, dan handphone milik korban. Beberapa barang telah dijual dan digadaikan. Tersangka sempat melarikan diri ke Jambi, namun karena merasa dikejar, ia meninggalkan sepeda motor milik korban. Barang bukti yang ditemukan dari lokasi kejadian dan tersangka antara lain, 1 helai kerudung atau jilbab warna ungu milik korban. 1. Kain daster bermotif yang dipakai korban. 1. Celana dalam dan bra milik korban. 1. Set gigi palsu milik korban. Dari tersangka, 1. Unit handphone Realme milik korban. Tersangka kini ditahan di Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 dan atau pasal 365 KUH Pidana. Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Aditya SP Sembiring SIK, menyatakan bahwa proses hukum akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konferensi pers, Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Aditya SP Sembiring SIK didampingi oleh Wakapolres Kompol R. Samosir, Kasat Reskrim AKP ER Ginting, Kasat Intel, Kabak, dan sejumlah personel lainnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita,
dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Celana dan jilbab, dan dari hasil penyelidikan Polres Labuhan Batu Selatan, khususnya Satreskrim, ini diketahui identitas jenazah bernama atau berinisial NR, seperti yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat, ditemukan luka memar pada kaki sebelah kiri dengan ukuran 24 cm. Kemudian adanya resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian atas dan bagian kepala pada otak dijumpai atau ditemukan warna kelabu kemerahan. Kemudian adanya resapan darah pada rongga dada kiri dan kanan bagian dalam. Adapun penyebab kematian korban disebabkan karena asfiksia, yaitu trauma tumpul pada kepala dan kedua punggung. Jadi yang menyebabkan kematian pada korban adalah hal tersebut. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh warga setempat, sehingga pelaku yang sudah melarikan diri kurang lebih 1 bulan 24 hari ini berhasil kami amankan pada lebaran kedua.